menolak salah, nggak menolak salah. Tapi apakah peraturan kepolisian ini lebih tinggi daripada putusan MK di situ? Jadi menimbulkan hal-hal baru dan membuat kepala pusing Pak Presiden. Bagi saya sebenarnya setelah putusan MK keluar nomor 114 tadi ya 2025 seharusnya direm dulu lah, direm dulu, jangan bikin peraturan yang menurut saya peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2025 karena menimbulkan berbagai penafsiran lah. Kalau model pemikirannya seperti itu kan sama dengan calon-calon pelanggar lalu lintas, Mas. Nyalip dari sebelah kiri boleh nih, dari bahu jalan nih. Oh, kalau macet bahu jalan boleh dipakai nih. Apakah Perpol ini kondisi kedaruratan yang harus dilahirkan seperti itu? Gimana Pak proses reformasi Polri ini? Apakah Pak Ugro cukup optimis melihatnya atau ya kayaknya kok berat juga gitu? Setelah Pak Presiden menyatakan akan melakukan reformasi, berarti kan ada kondisi yang sedang tidak baik-baik saja yang dilihat Presiden nih. Harus jauhkan TNI dan Polri dari partai politik. Pak Ugro melihatnya ini jadi satu jalan untuk kalau ditunjuk langsung oleh Presiden, artinya ya itu mungkin juga bisa membawa satu perubahan besar di internal Polri yang sekarang diakui dengan catatan rekam jejak calon-calon Kapolri tadi memang berasal dari Polri. Itu kita lihat tidak ada yang bicara kepentingan dari Mabes Polri ini, tidak ada yang bicara kepentingan diri sendiri atau kawan, nggak ada. Jadi bukan seperti Pak Jokowi, saya mau Kapolri ini langsung copot Pak Sutarwan, itu juga salah. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gudana di acara Kelas Weight unggulan nomor 1 Kompas.com, Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Ya. Hari ini sudah bertemu dengan salah satu narasumber andalan Gaspol. Ini adalah Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Polisi Purnawirawan Ugro Seno. Yes. Pak Ugro. Alhamdulillah, selamat pagi. Ya, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah Mas. Ya, Pak Ugro, gimana melihat situasi kepolisian pada beberapa hari belakangan ini ya? Kayaknya cukup rame polemik sana sini ya. Pak Ugro gimana? Pasti Pak Ugro update WhatsAppan. Piye menurut Pak Ugro? Ya, kita kembalikan saja amanat undang-undang kepolisian bahwa di pasal 2 itu tugas kepolisian itu adalah salah satunya kan penegakan hukum, ya kan. Jadi hukum jadi dasar loh. Nah kalau hukum kan berarti ada undang-undang, ada stratifikasi undang-undang tadi ya, ada peraturan dan sebagainya. Jadi semua harus dikembalikan kepada aturan-aturan atau undang-undang yang ada di situ. Jadi kalau itu tidak dipegang, terus alat negara penegak hukum ini mau pakai apa nanti yang dipegang? Kalau pengemudi kan pegangnya pakai kemudi, iya kan? Kapten kapal ya bagaimana membawa kapal di situ. Tapi semua juga ada aturannya, mengemudi juga pakai SIM. Kapal juga ada aturannya bagaimana membawa kapal di perairan Indonesia, di perairan internasional dan sebagainya. Sehingga bagi saya tertib hukum, tertib aturan itu nomor 1 itu aja. Tapi kalau kita lihat kemarin kan tiba-tiba setelah ada putusan MK soal putusan MK nomor 114 ya, yang kemudian intinya adalah melarang polisi aktif itu masuk ke jabatan-jabatan sipil, dan kemudian tiba-tiba setelahnya kita kaget juga Pak Kapolri mengeluarkan peraturan Perkapolri nomor 10 Perpol ya, peraturan kepolisian ya. Kepolisian yang mengatur 17 jabatan kepolisian di 17 lembaga. Yang kemudian kan Prof Mahfud juga sempat mengatakan bahwa ini bertentangan satu sama lain. Banyak orang juga merasa bahwa lo ini gimana gitu. Nah, artinya Pak Ugro melihat apa yang dilakukan seorang Kapolri ini akhirnya justru tidak taat dengan hukum, karena kan putusan MK itu kan ya setara dengan undang-undang Pak sebenarnya. Ya. Jadi yang jelas Mahkamah Konstitusi dibentuk ini kan produk dari mahkamah tadi, putusan-putusannya. Itu kan sifatnya final dan mengikat. Jadi tidak bisa ditafsirkan lagi seperti itu.
ya kan. Jadi masyarakat saja bisa menilai. Ya, apa yang dikatakan Pak Mahfud ya benar, apa yang dikatakan Pak Prof Jimli juga menurut saya juga benar. Jadi apa yang kita harapkan sih dengan kita berbuat katakanlah berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah sifatnya final dan mengikat tadi kan gitu. Jadi yang saya sangat sayangkan adalah Pak Kapolri sendiri bagian dari Komisi Percepatan Reformasi di bawah ketuanya Pak Prof Jimli Asidiki ya. Jadi apakah tidak sebaiknya sebelum terbit itu ya bicara-bicara dulu dengan tim yang ada di Komisi Percepatan Reformasi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto itu. Jadi semuanya jadi kaget-kaget sehingga penilaiannya ya sepertinya kan memojokkan Pak Kapolri, tapi memojokkan Pak Kapolri kan sama dengan memojokkan Polri. Yang kasihan Polrinya itu bagi saya situ. Yang kasihan Polrinya. Polrinya iya. Kenapa Pak? Apa yang akhirnya membuat Pak Ugro merasa wah ini polisi jadi kasihan nih, karena ya soal kepercayaan publik yang mungkin jadi makin turun atau orang jadi makin desperate gak percaya sama polisi atau iya Pak akhirnya. Harusnya yang diatur ini kan dibentuk peraturan-peraturan Kapolri atau peraturan kepolisian yang berkaitan dengan tugas-tugas saya, tugas-tugas yang diamanatkan undang-undang tadi dalam rangka memelihara Kamtimas, penegakan hukum, ya kan, polisi sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Ya bermain di core bisnis itu aja. Tapi kalau misalnya dalam rangka bicara sekarang seperti jumlah bintang 3 ya bagi saya sih ya mau dibikin berapa silakan, ya kan. Tapi kalau saya kenapa nggak dibicarakan di organisasi Polri saja misalnya itu. Kalau memang ingin memperkuat pangkat bintang 3, saya berpikir ya bikin reorganisasi saja. Kemudian jabatan Kapolda semua bintang 3. Ada bintang 3 yang memang promosi, ada bintang 3 yang pemantapan. Jadi misalnya beberapa Kapolda yang tipe A gitu ya, kira-kira itu bintang 3 pemantapan lah. Jadi harus diisi bintang 3 baru jadi Kapolda. Tapi kalau bintang 3 promosi, nah itu diisi bintang 2 bisa naik bintang 3 di situ. Nah, ini mungkin nanti lebih bagus bintang 3 banyak di kepolisian. Nah, karena sudah cukup banyak ada Kabar Reskrim di situ, Kabar Intelkam, Kabar Kam, Kalemdik, Gubernur Akmol juga naik, bagian Litbang juga naik bintang 3. Terus mungkin perlu dibentuk sekjen. Sekjen di kepolisian dulu kan pernah ada juga sekjen kita, ya. Model sekjen naik bintang 3. Nah, mungkin Wakapolri bintang 4. Cuma kalau Kapolri bintang 4 ada garis hitam ya. Listnya komando bawa tongkat. Tapi kalau Wakapolri ya nggak usah pakai tongkat komando lah, itu sebagai wakil bintang 4 seperti Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI seperti itu. Menurut saya itu lebih sulit untuk memperkuat Polri daripada menugaskan Polri di luar Polri menurut saya itu. Jadi diaturnya malah justru di internal ya Pak ya? Internal, diperkuat di internal ya. Postur bintang-bintang 3 yang mungkin terlalu banyak ini malah justru nggak usah di luar lembaga Polri, malah di dalam aja ya. Iya, jadi kembali kepada piramida kepangkatan Polri. Piramida kepangkatan Polri ini kan tidak bisa ada diisi dari bintang 3 di luar Polri. Nah, bintang 3 harus di Polri. Jadi makanya pasal 28 Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 itu udah jelas di situ harus mengundurkan diri atau pensiun dini kan. Kecuali penugasan. Nah, penugasan dari Kapolri misalnya di situ mungkin di Pas Pampres ya kan, sebagai bagian dari ajudan mungkin di situ, mungkin ada sekretaris kepolisian yang mungkin sejajar dengan sekretaris militer di situ. Tapi penugasan tertentu lah. Tapi kalau di kementerian yang tidak ada fungsi-fungsi dengan kepolisian langsung, walaupun kalau dicari-carikan juga semuanya ya pasti ada dengan kepolisian gitu. Yang ada PPNS kan berarti ada hubungan kepolisian semua. Mau kehutanan, mau di perhubungan dan sebagainya seperti itu. Jadi
bagi saya lebih bagus orientasinya kepada memperkuat organisasi Polri daripada kita apa istilahnya Pak Kapolri kemarin sudah dibicarakan dengan kementerian bahwa ini pasti ada permintaan itu loh. Nah, saya mengartikan permintaan itu permintaan dari pihak kepolisian Polri atau permintaan dari kementerian. Nah, kalau kementerian lain meminta kepada Polri, mereka juga punya alumni sekolah kedinasan. Ya kan seperti misalnya sekolah tinggi pertahanan nasional, kemudian ada sekolah tinggi pemerintahan STPDN ya dalam negeri dan sebagainya. Nah, apakah kita tidak juga membayangkan bagaimana kondisi psikologis para alumni sekolah kedinasan lain selain akademi militer dan akademi kepolisian seperti itu? Ya, karena ibaratnya teman-teman yang di jalur ASN ini juga udah banyak yang berkarir tuh Pak. Iya. Katakanlah gitu loh katanya. Iya. Terus kemudian mereka misalnya mau masuk eselon 1, eselon 2 tapi tiba-tiba diisi polisi kan juga betul. Jadi kesempatannya jadi hilang gitu dan kemudian bisa jadi nggak seimbang juga kan akhirnya Pak. Mereka yang ASN yang sipil tuh akhirnya merasa aduh ya walaupun polisi ya sipil Pak maksudnya ya. Kan jadi berat juga. Sebelum reformasi saja alumni STPDN itu merasa mau jadi bupati, wali kota, gubernur susah. Itu sebelum reformasi. Sebelum reformasi ya. Kalau sekarang juga lebih susah lagi karena jabatan bupati, gubernur kan jabatan politis. Makanya saya kadang-kadang mikir, apalagi sekarang beberapa jabatan di kementerian di kepolisian, mereka juga alumni sekolah kedinasan di situ juga berpikir kan, misalnya dirjen di kementerian Dukcapil, dirjen otonomi daerah dan sebagainya. Mungkin mereka lebih banyak mempelajari pelajaran di sana. Jadi kondisi-kondisi psikologis anggota organisasi di kementerian dan lembaga negara ini perlu diperhitungkan gitu. Jadi jangan sampai suatu saat ya ada konflik of interest lah. Mungkin mereka berpikir begini, bisa nggak sih Jampitsus itu jadi kabar eskrim? Resiprokal ya. Nah, bisa nggak nanti polisi jadi Jampitsus ya gitu, kabar eskrim ya? Atau enggak mungkin nanti bisa nggak Dirjen Bea Cukai ini jadi kabar eskrim karena juga ada PPNS di situ. Atau Dirjen Imigrasi. Jadi kalau misalnya Dirjen Imigrasi di polisi, nah sekarang yang lulusan sekolah tinggi ilmu imigrasi tadi bisa menjadi kabar eskrim atau lulusan dari STPDN misalnya yang pernah tugas di bagian pendidikan dan latihan bisa nggak menjadi kepala lembaga pendidikan latihan Polri misalnya gitu. Nah, kalau ini bisa dibicarakan bersama ya saya bicara ke depan jauh. Mungkin sekolah kedinasan baik yang itu berkaitan dengan ASN atau TNI Polri jadikan satu saja. Mau bareng semua gitu Pak? Iya, yang ada sekarang misalnya kepolisian di Semarang, terus angkatan TNI Akmil ada di Magelang, di Jogja sama di Surabaya. Nah, kemudian STPDN, Sekolah Tinggi Ilmu Pemasyarakatan, Sekolah Tinggi Ilmu Migrasi, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional, pokoknya akademi kedinasan nih. Sekolah Tinggi Kedinasan jadikan satu di mana? Yang mau jadikan ibu kota IKN itu loh. Ibu kota negara yang sana di Kalimantan sana. Udah dibesarkan di situ. Jadi sayang bangunan nggak dipakai kan? Nah, nanti disamakan nanti pangkatnya bisa tugas kemana di mana saja bisa bertugas. Nah, nanti yang diaktifkan adalah Badan Kepegawaian Negara atau Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Jadi mutasi nanti yang atur jadi satu. Ya. Tapi kalau masing-masing berdiri sendiri, saya malah berpikir waktu ABRI dulu ada kasus Pol ABRI ya, yang ngurus jabatan-jabatan bupati, wali kota atau di menteri kan kasus Pol nih. Nah, nanti kalau Polri misalnya banyak di kementerian juga apa perlu ada kasus Polri nanti seperti itu. Tapi kan itu agak irasional lah, sulit dilaksanakan ya. Tapi yang bagus ya kalau memang itu disepakati bersama, TNI juga bisa masuk di beberapa kementerian dan lembaga negara. Ya, saran saya lebih bagus sekolah tinggi kedinasan tadi jadikan satu, pendidikan 1 tahun itu sebagai bela negara dulu, baru nanti yang 3 tahun ke depan
mulai ke penjurusan kemana dia gitu, seperti itu. Di KN sana ya Pak. Ya, wisudanya juga prastia upacara penutupannya ya jadi satu, presiden tinggal hadir sana ya berapa mungkin ada 1.000 atau Lebih mungkin gitu, sampai Pak, ya. 3.000 lah Ya. upacara seperti itu. Ya artinya di sini Pak Gro mau mengatakan bahwa ya oke kalau misalnya polisi dan TNI akhirnya juga boleh masuk ke jabatan-jabatan sipil kementerian lembaga yang diisi oleh ASN lainnya, artinya mereka juga kalau mau fair ya harus juga terbuka dong ketika ada ASN bisa masuk ke mereka gitu ya Pak ya. Resiprokal kan? Resiprokal. Timbal balik, jadi Ya. polisi bisa mengunjungi, mungkin nanti polisi bisa jadi Pangdam misalnya gitu, Pangdam bisa jadi Kapolda gitu loh. Oh ya. Ya nggak ada masalah seperti itu. Kalau memang itu disepakati bersama ya nanti konsensus nasional lah seperti itu. Konsensus nasional ya Pak ya. Ya. Oke Pak. Nah terus pertanyaan selanjutnya gini Pak. Menurut Pak Ugro ini soal langkah yang dilakukan oleh Pak Kapolri yang katakanlah tadi bertentangan dengan aturan polisian dan bahkan juga putusan MK itu apakah hanya sekedar backgroundnya itu kita bicara soal tadi secara teknis banyak bintang 3 yang mungkin terparkir dan tidak memiliki jabatan di internal sehingga butuh di luar, atau sebenarnya ada background yang lain nih Pak, yang kalau kita bicara hari ini misalnya ya karena TNI juga bisa masuk ke dalam, apakah ada juga posisi-posisi ego sektoral di mana jangan-jangan polisi juga merasa lah TNI bisa, kenapa kita juga nggak boleh akhirnya gitu loh Pak. Ada rasa-rasa itu nggak yang ditangkap Pak Ugro? Ya saya khawatir nih ya. Dulu kan dwi-fungsi ya ABRI ya. Jadi kalau dwi-fungsi ABRI dulu kan paling banyak mungkin dari TNI. TNI mungkin paling banyak TNI AD ya. Nah sekarang setelah reformasi ini mungkin melihat wah TNI ada undang-undangnya, ada perubahan undang-undang bisa masuk beberapa kementerian atau lembaga negara ya. Nah kemudian undang-undang kepolisian belum berubah nih. Ya. Apakah Perpol nomor 10 tahun 2025 ini sebagai baby-nya undang-undang nanti ya. Undang-undang kepolisian kalau udah di amandemen nanti ya kan. Tapi perlu dikaji dulu karena sudah muncul sebelum ada perubahan undang-undang kepolisian, sudah muncul putusan MK yang merubah penjelasan pasal 28 tadi. Sudah dirumuskan di pasal 28 di penjelasannya dibikin sayap sedikit agak bisa terbang kemana-mana seperti itu, makanya ada yang menggugat di situ. Nah, bagi saya sebenarnya setelah putusan MK keluar nomor 114 tadi ya 2025 seharusnya direm dulu lah. Direm dulu, jangan bikin peraturan yang menurut saya peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2025 karena menimbulkan berbagai penafsiran lah. Seperti itu kan, sekali lagi saya kembalikan yang kasihan nanti Polri dan anggota Polri lainnya gitu loh. Gitu loh. Jadi ya, berarti nuansa yang tadi tak tanyain itu Pak Ugro melihat juga nggak itu situ? Apa itu? Yaitu nuansa bahwa polisi merasa mungkin lah ini TNI juga bisa masuk, udah ada undang-undangnya, kita malah nggak boleh gitu loh Pak. Tapi kan kalau model pemikirannya seperti itu kan sama dengan calon-calon pelanggar lalu lintas Mas. Oh nyalip dari sebelah kiri boleh nih, dari bahu jalan nih. Oh karena macet bahu jalan boleh dipakai nih. Nah padahal bahu jalan itu dipakai kalau misalnya ada ambulan, ada mobil jenazah dan sebagainya untuk yang kondisi kedaruratan. Nah, apakah Perpol ini kondisi kedaruratan yang harus dilahirkan seperti itu? Bagi saya analoginya ke situ. Jadi pertanyaan besarnya di situ. Iya kan ini kan sedang ya mohon maaf setelah Pak Presiden menyatakan akan melakukan reformasi, berarti kan ada kondisi yang sedang tidak baik-baik saja yang dilihat Presiden nih. Ya kan beliau seorang jenderal TNI, jenderal penuh ya, melihat Polri kemudian menyatakan segera melakukan reformasi seperti itu. Nah berarti kan ya sebaiknya kita ya menunggu komisi reformasi, percepatan reformasi tadi yang di bawah
Profesor Jimli Asidiki dan Pak Mahfud MD dan beberapa mantan Kapolri ya, itu bekerja dulu. Ya polisi fokus kepada tugas pokok yang ada di undang-undang itu diperbaiki dulu, yang mungkin bisa membantu hal-hal yang bisa mendukung pekerjaan dari komisi percepatan reformasi yang di bawah Prof Jimli tadi. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak, ini Pak Kapolri kemarin mengatakan bahwa per Kapolrinya ini kayak mau dipush untuk menjadi undang-undang. Nah, berarti kalau Pak Ugro melihat itu sepakat gak itu? Tapi tadi deh Pak ya, kayaknya harus memperhatikan putusan MK-nya itu ya, karena sudah diputuskan bahwa itu harus pensiun kan kalau mau jabatan sipil gitu. Ya, ini dilematis juga. Jadi kasihan yang ditugaskan seperti itu. Nanti kalau yang ditugaskan kemudian menolak salah, nggak menolak salah. Tapi apakah peraturan kepolisian ini lebih tinggi daripada putusan MK di situ? Jadi menimbulkan hal-hal baru dan membuat kepala pusing Pak Presiden. Ya kita buat apa bikin pusing Pak Presiden ya? Lebih bagus ya kalau saya nih ya, kita ini sebetulnya di TNI dan Polri khususnya ya, kan kita pernah pendidikan AKABRI itu. Kalau ada perintah pimpinan yang salah itu bisa tidak dilaksanakan. Gitu Mas. Jadi kalau jangan sampai bahwa kalau pimpinan tertinggi itu sudah ahli surga gitu loh. Mutlak harus gitu. Karena pelajaran baris berbaris itu di Magelang waktu saya tingkat 1. Kalau pimpinan baris berbaris itu, komandan baris berbaris perintahnya salah, jangan diikuti. Nah, itu sudah diajarkan di setiap pendidikan dasar TNI dan Polri dulu di AKABRI. Maksud saya, apa sih pelajaran ini baris berbaris? Ternyata pelajaran baris berbaris itu adalah pelajaran kepemimpinan. Suatu saat kalau kita memimpin tuh jangan sampai memerintah yang salah. Karena kalau memerintah yang salah, anak buah yang dipimpin tuh bisa menyatakan tidak melaksanakan perintah itu, gitu loh. Ya karena itu pelajaran basicnya, pelajaran dasarnya seperti itu. Ya tapi kan nggak wani Pak, nanti tidak melaksanakan nanti terparkir gitu, iya Pak. Ya itu risiko ya. Risiko. Jadi kalau terparkir itu bagi saya kesempatan untuk bisa mengoreksi, mungkin ngantuk dan sebagainya ya. Yang berat ini kalau sudah diderek pun dimasukkan pool itu loh Mas. Nah itu yang berat. Kok terparkir masih mending ya Pak? Masih bisa jalan, nanti terparkir sebentar ya udah. Tukang parkirnya tidur ya kita bisa pergi lagi karena masalah. Iya. Tapi kalau udah masukkan pool, dikandangin lah, seperti dulu kan ada kalau kendaraan salah itu oleh misalnya bis atau angkutan kota atau taksi salah kan sama dinas perhubungan diderek tuh dimasukkan pool sana. Nah itu udah keluarnya udah susah di situ. Lah itu masukin itu Pak, diderek itu Pak, ya puyeng itu Pak, ngeri itu Pak. Nah, oke Pak. Nah, kini kita beralih ke persoalan yang lain. Persoalan yang lain. Kemarin itu kan kalau nggak salah ada usulan Pak dari purnawirawan polisi juga. Kalau nggak salah Pak Dai Bahtiar. Oh iya. Ya soal penunjukan. Soal penunjukan Kapolri secara langsung, nggak usah melalui fit and proper test DPR. Artinya biar ya presiden aja langsung yang nunjuk. Ini menurut Pak Gro satu langkah yang termasuk mungkin bisa menjadi jalan masuk untuk mereformasi Polri karena akhirnya presiden langsung yang nunjuk, atau justru kontraproduktif nih Pak, karena tidak melalui parlemen, di mana di situ kan dianggap kalau parlemen dah menyetujui artinya di situ ada proses demokrasi yang berjalan. Nah, Pak Ugro ngelihatnya gimana tuh usulan penunjukan Kapolri langsung oleh presiden itu? Saya sejak awal sudah pernah bicara itu Mas. Jadi fit and proper test melalui Komisi 3 DPR itu menurut saya bisa dihilangkan saja, ditiadakan. Tapi kan Ketua Komisi 3 siapa Pak Habibur Rahman ya menyatakan wah ini buah reformasi. Loh, kalau buah itu busuk masa mau dimakan sih? Buah reformasi katanya kalau buahnya tuh bagus ya dimakan bagus. Tapi akhirnya kan itu kita sudah lihat pengalaman. Sebelum reformasi tidak ada Kapolri yang harus melalui fit and proper DPR dan semuanya berprestasi.
Oke. Ya kan, mau pas telepon Pak Debyo itu nggak melalui fit and proper. Kemudian sebelum Pak Debyo di situ ada Pak Kunarto, Pak Sanusi, Pak Banur Rosman, Pak Anton Sujarwo. Saya anak buah Pak Anton waktu Kapolda itu kan saya anak buahnya Pak Anton Sujarwo. Saya nggak pernah lihat Pak Anton Sujarwo pakai kumis melintang terus masuk Komisi 3 DPR di fit and proper terus tangannya diangkat nanti sama pimpinan komisi. Nih calon Kapolri itu nggak ada dan beliau bisa mimpin, bisa jadi Kapolri. Kapolda Metro juga punya hasilnya dan beliau juga benar-benar melaksanakan tugas sebagai aparat kepolisian dari Kapolda, kemudian berprestasi menjadi Kapolri dan beliau tidak lulusan P3 waktu itu. Mampu. Apalagi Pak Presiden Kepala Polisi KKN pertama Pak siapa? Sukanto ya. Nah itu juga nggak melalui fit and proper. Jadi itu seolah demokratis dipilih rakyat oleh wakil-wakilnya di DPR. Tapi kalau kita lihat setelah reformasi mana ada fit and proper yang calon Kapolri setelah fit and proper dinyatakan tidak lolos fit and proper, semuanya lolos. Apapun lewat Komisi 3 semuanya lolos, jabatan apapun. Jadi akhirnya kan menurut kita ya cari formalitas, ada surprise masuk ke Komisi 3 calon Kapolri, ya kan. Nah nanti di situ ditanya macam-macam, ya. Yang nanya juga belum tahu tugas Polri di Komisi 3, apalagi yang baru-baru misalnya gitu kan. Ya 1-2 mungkin tahu ya. Habis itu ya jadi nggak ada masalah. Jadi bagi saya hal-hal yang tidak bagus walaupun itu buah reformasi, kalau bagus ya silakan dipupuk terus, tapi kalau nggak bagus kan bisa kalau nggak bagus kan dibuang aja, nggak ada masalah. Oke. Pak Ukro melihatnya ini jadi satu jalan untuk kalau ditunjuk langsung oleh presiden, artinya ya itu mungkin juga bisa membawa satu perubahan besar di internal Polri yang sekarang diakui gitu. Iya, tapi dengan catatan rekam jejak calon Kapolri tadi memang berasal dari Polri. Jadi seperti waktu saya kan menghasilkan Pak Sutarman jadi Kapolri kan. Nah, itu kita lihat tidak ada yang bicara kepentingan dari Mabes Polri ini, tidak ada yang bicara kepentingan diri sendiri atau kawan, nggak ada. Kita lihat siapa nih adik-adik kita yang cocok untuk jadi Kapolri. Terpilih Pak Sutarman, bukan karena dia mantan ajudan Pak SBY gitu, atau pernah di ajudan Gus Dur itu ya, bukan, nggak ada situ, karena memang prestasinya ada dan usia masih 2 tahun. Jadi bukan seperti Pak Jokowi, saya mau Kapolri ini langsung copot Pak Sutarman, nah itu juga salah. Presiden kan manusia juga. Nah itu harusnya waktu Presiden memberhentikan Pak Sutarman, ajudannya kalau nggak salah Pak Listio inilah. Nah, ajudan berani memberitahu Pak Jokowi memberhentikan Kapolri itu jangan sampai ada bintang 4 aktif 2 di Polri. Jadi Pak Sutarman masih ada 1 tahun. Nanti nunggu sampai Pak Sutarman selesai seperti itu. Harusnya bisa menasihati gitu ya Pak. Nah, diperlukan ajudan untuk bisa memberikan informasi. Ya sebetulnya kalau menasihati ya wajar kan, lebih umurnya mungkin lebih tua daripada presiden waktu itu kan. Nah ini tapi tidak diberikan, akhirnya ya sampai timbul bukan konflik ya, situasi yang tidak nyaman gitu. Nah Pak Badrodin yang ditunjuk jadi Kapolri seperti itu. Ya. Siap. Jadi harus ada itu rekam jejak. Tapi yo mosok kayak rekam jejak jadi ajudan apa gitu, mosok nggak berpengaruh tuh Pak dalam penunjukan Kapolri itu kan biasanya kedekatan dengan presiden, kekuasaan itu kan jadi nilai plus juga. Ya semua presiden harus tahu. Jadi presiden harus tahu bahwa TNI dan Polri itu perwira TNI dan Polri itu pasti mendukung presiden sebagai kepala negara. Mau siapapun itu. Siapapun di situ. Tidak ada yang ingin macam-macam mau ikut parpol, ajudan karena kedekatan dengan ketua parpol mau menjerumuskan presiden kan nggak mungkin. Makanya harus jauhkan TNI dan Polri dari partai politik. Malah justru harus dijauhkan. Harus jauhkan. Kalau didekatkan dengan partai politik, wah yang nitip-nitip nanti lebih banyak. Yang kuasa kan ketua parpol. Oh iya. Nah ini kalau ini kan kalau efek teori domino itu kan kena semua situ.
Jadi kedepannya perlu diwaspadai, mudah-mudahan Pak Prabowo ini lebih jeli bisa melihat itu ya, sehingga ya beliau kan cukup lama untuk jadi calon presiden itu berkali-kali kan gagal sekarang udah jadi ya, mungkin bisa diperhitungkan bahwa benar-benar independensi TNI dan Polri ini dikembalikan pada posisi saat reformasi tadi ya, tidak ada yang difungsi lagi, tidak ada yang menduduki jabatan di luar dan sebagainya. Nah kalau menduduki jabatan ya udah pensiun. Jadi nanti kalau di polisi propam juga tidak bisa menegakkan etika profesi di situ, ya kan? Kemudian hukuman disiplin militer juga tidak bisa dilaksanakan karena sudah beralih menjadi ASN seperti itu. Oke, Pak, berarti persoalan sebenarnya sulitnya melakukan reformasi di internal kepolisian itu kalau kita bicara hari ini ya Pak. Nah. Itu salah satunya berarti karena kedekatan dengan partai-partai politik ya Pak. Karena kalau dulu di Pilpres 2024 aja kan sampai ada yang menuding istilah parcok. Karena polisi dianggap ikut memenangkan salah satu pihak, dan itu kan kayaknya nggak cuma di persoalan Pilpres, bahkan mungkin pilkada juga ada, pemilihan pileknya DPR RI, DPRD ya kayak gitu-gitu. Artinya itu jadi satu persoalan besar juga deh Bang, Pak. Iya, makanya kondisi yang benar-benar sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak normal. Kalau mobil tuh bahasa Jawanya jalannya berebet gitu loh Mas. Digas tapi nggak bisa pol gitu loh, ya kan? Nah, saya pernah berpikir perlu dibentuk Dewan Kehormatan Polri. Dewan Kehormatan Polri. Ya. Dewan Kehormatan Polri ini posisinya kalau sedang dia bekerja itu di atas Kapolri. Oh. Tapi ad hoc di situ. Nah, itu kembali kesepakatan kita mau nggak ada Dewan Kehormatan Polri. Nah, Dewan Kehormatan Polri ini ad hoc, tapi anggotanya bisa ada Pati Polri di situ, ada kemudian dari Kompolnas, ada Ombudsman di situ, ada dari akademisi mungkin para pakar itu, psikologi dan sebagainya. Nah ini bisa menjadi putusannya itu ya sifatnya sekali lagi ya seperti MK tadi, final dan mengikat. Jadi kalau orang sudah diputuskan oleh Dewan Kehormatan tadi ya, dari mulai pangkat paling rendah sampai bintang 4 ini dianggap tidak layak untuk menjadi anggota Polri, itu tidak ada banding lagi. Dia nanti hanya menggugat di PT UN. Lamanya putusan Dewan Kehormatan Polri tadi adalah PT UN. Seperti itu. Nah, ini kalau udah berjalan ya mudah-mudahan ke depan polisi akan lebih bagus ya daripada sekarang. Misalnya Dewan Kode Etik ya, diputuskan PTDH, tapi ada banding. Kode etik kok ada banding. Nah, dibanding nanti diputuskan demosi ada yang 1 tahun, ada yang 8 tahun. Nah, saya koreksi, loh demosi kok 8 tahun? Demosi itu berarti kan jabatannya diturunkan 1 tingkat di bawah seharusnya pangkatnya di situ. Ya biasanya demosi itu hanya 1 periode atau 2 periode lah, seperti itu. Kalau demosi 8 tahun kan sama dengan hukuman mati tapi ditembaknya nanti setelah selesai kan gitu. Iya. Nah, itu yang mungkin menurut saya perlu diperhitungkan di situ. Jadi kalau Dewan Kehormatan menyatakan PTDH dan PT UN juga dinyatakan mendukung putusan Dewan Kehormatan. Nah, orang yang sudah diputuskan PTDH itu mau kerja di mana di bidang keamanan atau pengamanan nggak akan bisa diterima seperti itu. Artinya kalau nanti ada Dewan Kehormatan itu juga bisa jadi koreksi pada langkah-langkah dari seorang Kapolri yang dianggap wah kayaknya menyimpang apa gitu, bisa langsung negur ya Pak. Betul. Dan itu tidak perlu diperiksa berita acara, nggak perlu. Langsung dihadirkan saja, ya dialog seperti ini, wawancara, dialog, nah bisa diputuskan saat itu. Kayak klarifikasi gitu ya Pak. Klarifikasi. Jadi saya mengusulkan ke depan seperti propam. Propam itu perlu bintang 3. Kalau nanti diduga misalnya suatu saat ada pimpinan tertinggi atau Kapolri dinyatakan melanggar, dianggap tidak layak misalnya perintah presiden, nah propam ini yang masuk Dewan Kehormatan Polri ya dinaikkan 1 tingkat menjadi jenderal lokal untuk selama sidang Dewan Kehormatan Polri tadi gitu. Makanya saya mengusulkan
kalau memang mau memperbesar Polri, jangan tugas kemana-mana di kementerian. Bintang 3 kan semua beberapa jabatan di Polri. Nah, Wakapolri juga diisi bintang 4, tapi bintang 4 yang tidak ada tali komandonya kan sebagai Wakapolri kan gitu. Seperti yang tadi saya katakan Wakil Panglima TNI seperti itu. Sehingga kalau Dewan Kehormatan ini ada, Wakapolri juga bisa menjadi anggota Dewan Kehormatan tadi. Siap. Nah, Pak, ini untuk tim reformasi, percepatan reformasi Polri. Kalau kita lihat situasinya sampai hari ini, dari awal dibentuk terus kemudian sampai hari ini, terus ada peristiwa Pak Kapolri mengeluarkan aturan yang dianggap melanggar MK dan aturan dan Undang-Undang Kapolri sendiri, Undang-Undang Polisi sendiri. Ini menurut Bapak gimana, Pak, proses reformasi Polri ini? Apakah Pak Ugro cukup optimis melihatnya atau ya kayaknya kok berat juga gini? Ya, bagi saya kan Presiden membentuk Komisi Percepatan Reformasi dipimpin Pak Jimli. Kapolri juga membentuk Komisi Transformasi Reformasi. Sebetulnya sini yang perlu ditekankan adalah Komisi Transformasi Reformasi yang dibentuk oleh Kapolri ini tetap melakukan langkah-langkah, misalnya mengevaluasi beberapa perkap-perkap atau peraturan Kapolri yang kira-kira sudah tidak tepat, ya kan? Atau mungkin mengingatkan kembali. Ini yang gampang, misalnya gini, ada peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. Tentang bagaimana tata cara pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau sekarang dikenal dengan lapor lah. Dulu kan labkrim. Nah, coba kita baca pasal-pasalnya, terutama pasal 10 gitu loh. Setiap yang dimintakan untuk pemeriksaan ke laboratorium forensik itu pertama harus ada laporan polisi, bukan sifatnya dumas. Oh, bukan aduan masyarakat. Bukan. Okay. Dan itu sudah masuk penyidikan. Berarti kalau ada laporan polisi berarti ada sprindik. Nah, jadi ada yang berbeda di sini dengan peraturan Kapolri yang nomor 6 tahun 2019. Penghentian penyidikan tidak ada. Ini kan jadi sekarang dilema nih. Jadi laporan dumas yang kaitan ijazah tadi, kemudian diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan, tapi sudah ada hasil pemeriksaan laboratorium forensik atau laboratorium kriminalistik. Padahal kalau mengacu dalam aturan 2009 ya 2009 itu tidak boleh, harus ada laporan polisi. Dan kalau forensik itu sudah di tahap penyidikan toh, Pak? Oh ya, sudah dijelaskan ini disita dari mana. Yang diserahkan ke laboratorium forensik itu barang bukti loh, bukan barang. Ini kan beda, barang sama barang bukti. Nah, berarti kalau yang diperiksa ke lapor itu kan barang bukti hasil kejahatan, diduga hasil kejahatan di situ, atau alat yang digunakan dalam kejahatan. Nah, kalau ijazah yang diduga masuk diperiksa lapor berarti kan diakui ijazah itu hasil kejahatan. Nah, ini kan ada miss nih. Nah, itu Komisi Transformasi Reformasi Polri bisa mengevaluasi. Ada perkap yang tahun 2019 tidak pas lagi dengan perkap yang nomor 10 tahun 2009. Ya. Nah, ini dievaluasi. Jadi yang tumpang tindih itu harusnya itu dievaluasi. Ya, belum MOU seperti itu. Jadi bagi saya Komisi Transformasi Reformasi Polri juga diperlukan karena dia yang lebih tahu bagaimana tentang kondisi Polri di dalam saat ini seperti itu. Nah, kalau yang secara makro nanti kan ini ada koordinasi nih. Nah, komisi yang dipimpin oleh Pak Jimli juga bisa meramu sedemikian rupa untuk memberikan masukan pada Bapak Presiden seperti itu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir ini, Pak. Pak, minta tolong ini, Pak, diberi pencerahan satu indikator sederhana. Apa tanda konkret bahwa reformasi Polri benar-benar hidup, bukan sekedar jargon. Nah, kalau sama
Ini apa ada satu lagi Pak titipan nih. Kalau Bapak masih memiliki wewenang, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, kalau saya yang jelas penguatan propam. Itu kalau masih ini ya, kalau masih Iya. aktif Bapak Yang paling propam. mudah penguatan propam. Jadi saya melihat ya beberapa jabatan di Polri itu yang naik bintang 3 kan Brimob. Kemarin lalu lintas. Apalagi kemudian selain itu apa ya? Ya saya lupa mungkin ya. Nah, kenapa propam nggak bisa di bintang 3 kan? Lalu Korlantas langsung ke Komisi 3 bisa naik bintang 3. Yeah. Nah, kemudian dibikin peraturan Kapolri. Peraturan Kapolri kan internal Polri ini. Yang bertugas di propam itu serendah-rendahnya berpangkat AKBP dan sudah pernah menjadi Kapolres, ya. Kemudian dia sudah Sespim, sudah pendidikan Sespim. Yeah. Nah, dia bertugas di propam itu minimal 10 tahun. Oke. Jadi dia sampai berpangkat bintang 2. Jadi tidak ada konflik of interest kalau dia di propam baru setahun masuk ke Polda, ketemu Kapolda yang pernah diperiksa, kan nggak ada nih. Ya. Nah, jabatan fungsional di propam ditambah. Apalagi tadi saya usulkan misalnya ada Dewan Kehormatan Polri ini dibentuk kan. Nah, ditambah jabatan fungsional. Nah, setelah di propam dari mulai pangkat AKBP sampai bintang 2, nah dia nanti bisa menduduki jabatan Kapolda. Nah, kalau jabatan Kapolda dari bintang 2 dari propam, saya yakin polisi akan baik. Oh. Jadi jangan ada lagi pangkat di bawah AKBP yang tugas di propam. Ya. Gitu loh. Nah, ini saya rasa bukan dia sebagai malaikat mencabut nyawa, tapi sebagai ya penyelamat Polri, penyelamat organisasi, dia penyelamat masyarakat juga. Propam ini misalnya ada kejadian penembakan gitu, propam turun, olah TKP, dicek saat itu sesuai dengan standar operasi prosedur SOP yang ada, selesai. Tidak perlu nanti dipanggil lagi, diperiksa, nggak perlu. Karena tugas polisi kan 24 jam harus berputar cepat. Ya, cepat. Jadi jangan sampai ada non job dan sebagainya seperti itu. Ya. Nah, kalau salah ya proses, tapi kalau tidak ya silakan jalan lagi seperti itu. Nah, bagi saya penguatan propam ini yang nomor 1 dibandingkan tugas-tugas yang lain. Itu saja. Jadi kalau membenahi tubuh Polri, salah satu yang justru paling utama adalah penguatan propam. Propam, gitu, Pak. ya. Oke. Siap, Pak Ugro, matur nuwun. Iya, sama-sama. Untuk pencerahannya nanti, pokoknya sehat-sehat selalu nanti kita pokoknya Amin. gaspol lagi nih Pak kan. Jadi gitu, kita doakan juga untuk kepolisian dan juga tim reformasi. Amin, semoga ya. bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Gitu. Oke gitu sahabat Kompas.com, obrolan dengan Pak Ugro Seno semoga bisa memberikan banyak pencerahan dan memberikan banyak insight untuk kita semua. Akhir kata mewakili segenap kru petugas, saya Tata Gruto. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol selanjutnya. Bye bye.